Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afi Widarwati dari Prodi Akuntansi Reguler Plus ingin menjelaskan materi aspek hukum bisnis tentang hukum perjanjian yang diajar oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayetno SH SE MM. Berikut penjelasannya. Hukum perjanjian. Semua kegiatan dan tindakan bisnis selalu terkait dan berhubungan dengan perjanjian atau kontrak. Karena kegiatan bisnis selalu merupakan hubungan yang sekurang-kurangnya antara dua orang atau dua pihak yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Jadi perjanjian itu ada di antara dua orang atau dua pihak yang saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Menurut pasal 1313 KUH Perdata merumuskan pengertian perjanjian sebagai berikut. Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Jadi dapat disimpulkan yaitu perjanjian adalah sumber perikatan di samping sumber lain berupa undang-undang. Jadi ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada perikatan yang lahir karena undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian selalu dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian. Perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Asas dalam hukum perjanjian. 1. Asas berkebebasan kontrak, yang berarti hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat termasuk kepada pelaku usaha untuk mengadakan perjanjian apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. 2. Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian yang timbul sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan demikian, perjanjian sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidak lagi diperlukan suatu formalitas. Jadi intinya tuh perjanjian tuh udah sah kalau semua udah sepakat untuk berjanji gitu. 3. Asas pacta sunt servanda, yaitu ketentuan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik, tulus, dan jujur, sehingga dalam pelaksanaannya perjanjian tersebut dapat berjalan dengan lancar. Jadi harus ada itikat baik, tulus, dan jujur untuk mencapainya perjanjian yang lancar. 4. Asas itikat baik, yaitu pihak masing-masing dalam suatu perjanjian akan disepakati mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi selengkap-lengkapnya yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain dalam hal menyepakati perjanjian tersebut. Jadi itikat baik itu perilaku baik masing-masing pihak untuk membuat perjanjian. 5. Asas kepribadian, yaitu bahwa perjanjian hanya dapat mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian yang dibuat. Jadi hanya orang-orang tertentu yang terlibat dalam perjanjian tersebut, ya terutama yang membuat perjanjian tersebut ya. Ada terdapat Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pada pasal 138 ayat 1 yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya misalnya nih, barang yang diperjualbelikan menurut hukum perjanjian harus diserahkan di tempat di mana barang itu berada sewaktu perjanjian jual beli itu tutup.
Tetapi dalam hal ini, para pihak leluasa untuk memperjanjikan bahwa barang harus diserahkan di mana saja, seperti di kapal, di gudang, atau diantar ke rumah. Jadi, para pihak mempunyai kewenangan untuk memperjanjikan bahwa barang tersebut tuh harus diserahkan kemana saja sesuai sama pihak yang bertanggung jawab. Syarat sahnya suatu perjanjian yaitu 1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya. Artinya mereka harus menyetujui perjanjian tersebut yang mengikat dirinya sendiri. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, yaitu berarti kepandaian atau keahlian untuk membuat suatu perjanjian tersebut. 3. Suatu hal tertentu. Maksudnya suatu hal tertentu tuh kayak ada faktor lain gitu untuk membuat suatu perjanjian tersebut. 4. Suatu sebab yang halal. Maksudnya bukan hal yang menyebabkan perjanjian, tetapi isi perjanjian tersebut yang membuat suatu perjanjian. Dan isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan maupun ketertiban umum. Bentuk-bentuk perjanjian. 1. Akte di bawah tangan, yang berarti akte itu dibuat oleh para pihak tanpa perantara pejabat yang berwenang atau tanpa notaris. 2. Akte otentik, yaitu akte yang dibuat oleh di hadapan pejabat yang berwenang, seperti dibuat oleh notaris atau PPAT atau pejabat pembuatan akta tanah. Ada 3 jenis akta di bawah tangan, yaitu 1. Akta di bawah tangan di mana para pihak menandatangani kontrak di atas materai atau tanpa materai. 2. Akta di bawah tangan yang didaftar oleh notaris atau pejabat yang berwenang. 3. Akta di bawah tangan yang disahkan oleh notaris atau pejabat yang berwenang. Notaris berperan penting, yang artinya notaris menjamin bahwa benar orang yang tercantum di dalam akta itu adalah orang yang menandatangani, dan juga notaris menjamin bahwa tanggal tanda tangan tersebut dilakukan pada tanggal yang disebutkan dalam kontrak. Jenis-jenis perjanjian menurut sumbernya yaitu 1. Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, misalnya perkawinan. 2. Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, misalnya peralihan hak milik. 3. Perjanjian obligator, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban. 4. Perjanjian yang bersumber dari hukum acara. 5. Perjanjian yang bersumber dari hukum publik. Perjanjian menurut namanya, ada kontrak nominaat atau kontrak yang memiliki nama sendiri atau perjanjian yang memiliki nama sendiri, misalnya jual beli, tukar menukar, sewa menyewa. 2. Kontrak innominaat yang timbul dan tumbuh kembang dalam masyarakat, contohnya leasing, franchise, product sharing, dan lain-lain. Menurut bentuknya, perjanjian ada 2, yaitu perjanjian tertulis, yaitu perjanjian yang dapat ditulis ya, perjanjian yang sudah ditulis gitu, jadi sebagai bukti, bisa juga sebagai bukti. 2. Perjanjian tidak tertulis, perjanjian yang sah dalam perspektif hukum perdata selama tidak bertentangan dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian tidak tertulis ini sering terjadi dalam transaksi bisnis pada kalangan masyarakat tradisional. Ada juga yang disebut perjanjian timbal balik. Terdapat 2, yaitu perjanjian timbal balik tidak sempurna, yang artinya selalu menimbulkan kewajiban pokok bagi satu pihak, sedangkan pihak yang lainnya wajib melakukan sesuatu. Jadi perjanjian itu tidak sempurna karena yang satu mempunyai kewajiban pokok, sedangkan pihak yang lainnya wajib melakukan sesuatu yang lain, jadi beda gitu. 2. Perjanjian sepihak, perjanjian yang timbul kewajibannya hanya bagi satu dari para pihak.
juga perjanjian yang hanya satu pihak gitu loh, yang timbul dari satu pihak tersebut. Adapun perjanjian cuma-cuma, yaitu perjanjian cuma-cuma menurut hukum hanya timbul keuntungan bagi salah satu pihak, jadi menguntungkan pihak yang satu doang, satu pihak tersebut. Contohnya hadiah dan pinjam pakai. 2. Perjanjian dengan alas yang membebani. Perjanjian di samping prestasi pihak yang satu, senantiasa ada prestasi dari pihak lain. Konprestasi dan akibatnya. Konprestasi itu adalah artinya tidak memenuhi sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Jadi kayak semacam pelanggaran gitu yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam perjanjian. Hal ini disebabkan karena ingkar janji. Adapun macam-macam prestasi atau pelanggaran, contohnya 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Berarti pihak tertentu tuh tidak dapat melakukan apa yang sudah ia janjikan. 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. Balik lagi ya, hampir sama kayak ke nomor 1. Jadi dia sudah berjanji tapi tidak bisa melaksanakan janjinya dia. 3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Dia ngejanjiin tapi melakukan perjanjiannya itu terlambat gitu, melakukan hal tersebutnya terlambat. 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh yang dilakukannya. Artinya kayak pelanggaran perjanjian, dia nggak boleh melanggar janji itu. Hapusnya perikatan atau perjanjian itu ditentukan dalam pasal 1381 KUH Perdata. 1. Karena pembayaran. 2. Karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. 3. Karena pembaruan utang. 4. Karena penjumpaan utang atau kompensasi. 5. Pencampuran utang. 6. Pembebasan utang. 7. Karena musnahnya barang yang terutang. 8. Karena kebatalan atau pembatalan dari pihak tertentu. 9. Karena berlakunya syarat utang. 10. Karena lewat waktu atau tenggang waktu gitu ya, telat. Terdapat juga novasi. Novasi itu adalah pembaruan utang. Jadi utang tersebut bisa diperbarui ya. Ada 3, yaitu 1. Novasi subjektif aktif. Artinya yang berarti kreditor lama diganti dengan kreditor baru, sehingga kreditor lama tidak lagi berhak menuntut pembayaran dari perjanjian yang lama. 2. Novasi subjektif pasif, yaitu debitur baru menggantikan debitur lama yang dibebaskan dari kewajiban pembayaran oleh kreditor. Misalnya A mempunyai hutang ke B, kemudian keduanya sepakat bahwa yang akan membayar adalah C. Yang ketiga ada novasi objektif, yaitu isi perikatan yang diganti. Dalam hal ini perikatan lama diganti dengan perikatan baru, sedangkan para pihaknya tetap seperti semula. Misalnya A mempunyai hutang kepada B 100 juta, kemudian A atas persetujuan B membayar hutangnya kepada B dengan menyerahkan mobilnya. Jadi hanya hutangnya aja yang diperbaruin atau diganti dengan fasilitas atau barang lain. Ada 2 macam daluarsa atau lewat waktu. 1. Daluarsa untuk memperoleh suatu hak. Contohnya, untuk menjadi orang yang berhak atas suatu benda milik orang lain, sebelumnya harus ada orang lain yang telah berkuasa atas benda itu bagi dirinya sendiri. 2. Daluarsa untuk dibebaskan dari suatu kewajiban. Artinya dalam daluarsa
membebaskan tersebut tidak perlu diadakannya kedudukan berkuasa dan itikat baik sebagaimana syarat yang berlaku pada daluarsa memperoleh. Berikutnya, suatu perjanjian dapat dihapus karena 1. Para pihak menentukan berlakunya perjanjian untuk jangka waktu tertentu. Artinya perjanjian itu ada waktunya. Jadi kalau waktunya sudah lewat, jadi bisa dihapus perjanjian tersebut atau tidak berlaku lagi perjanjian. 2. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian. Kalau ini artinya undang-undang yang nentuin batas waktu perjanjian tersebut sampai kapan. 3. Salah satu pihak meninggal dunia, misalnya dalam perjanjian pemberian kekuasaan. 4. Salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian atau perjanjian sewa-menyewa. Jadi bisa aja satu pihak tersebut tiba-tiba menghentikan perjanjian itu gitu. 5. Karena putusan hakim berpengaruh terhadap suatu perjanjian tersebut. 6. Tujuan perjanjian tersebut telah tercapai, misalnya dalam perjanjian pemborongan. Jadi kalau tujuan perjanjian tersebut sudah tercapai, ya suatu perjanjian itu dapat dihapus, langsung dihapus bisa. 7. Dengan persetujuan para pihak atau semua pihak. Bisa dihapus kalau semua pihak setuju untuk dihapus, ya udah dapat dihapus suatu perjanjian tersebut. Perbuatan melawan hukum. Ini terdapat pasal 1365 KUH Perdata. Ditentukan syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum. Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Yang berarti setiap perbuatan yang melawan hukum, mereka akan mengganti kerugian yang dirugikan. Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum. 1. Adanya perbuatan melawan hukum dan terbukti orang itu melawan hukum. 2. Adanya kesalahan yang diperbuat. 3. Adanya kerugian yang ditimbulkan. 4. Adanya hubungan sebab akibat antar kerugian dan perbuatan. Jadi ada hubungannya gitu, sebab akibat menyebab seseorang melawan hukum itu pasti ada sebabnya dan ada akibatnya. Pasti akibatnya pasti akan muncul setelah seseorang tersebut melawan hukum. Jadi dapat disimpulkan dari hukum perjanjian yaitu hukum perjanjian ini sangat penting ya menurut saya dalam pelaku usaha dan pelaku bisnis agar usaha atau bisnisnya berjalan dengan lancar, karena hukum perjanjian juga mempunyai landasan hukum yang tertulis yaitu pada pasal 1313 KUH Perdata yang diatur dalam pasal tersebut yaitu berupa asas-asas, bentuk perjanjian, jenis perjanjian, dan juga yang lain-lainnya. Dan disebutkan juga ya manifestasi dan akibatnya. Manifestasi itu berarti pelanggaran sama akibatnya. Pelanggaran jika hukum perjanjian itu pun dilanggar, dan akibatnya dari pelanggaran yang dilanggar. Jadi kita sebagai pelaku usaha atau pelaku bisnis harus pandai gitu buat perjanjian dengan orang tertentu ataupun istilahnya kayak bekerja sama. Kita harus cakap dalam membuat hukum perjanjian tersebut agar tidak merugikan satu sama lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dipahami materi yang saya sampaikan.
pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.